Ya, Bapak ini dari Cepu. Ini dari Sepanjang. Mbaknya Sidoarjo. Ini dari Ngawi. Ya. Oke, langsung diminum aja sajukinya, Pak. Diambil langsung ya. Diminum separuh dulu semua ya. Langsung bareng aja karena hari ini pasiennya full ya. Karena saya cuman satu sesi aja, jadi siangnya ada keperluan, jadi harus saya tinggal ya. Ya. Langsung aja ya, buka mata. Oke. Oke. Di dalam ada satu kalau mau. Apa? Langsung aja. Tisu nanti dibagi aja. Nah, masih belum ya. Oke. Ini yang nunggu ya? Iya kan? Oh iya. Iya. Oke, Bapak saya spray dulu ya. Oke. Di sini, Pak. Di sini aja. Ya. Diminum dulu. Udah spray saya tetes ya. Oke. Kalau bapaknya ini datang yang kedua, masnya juga dari Cepu juga kedua. Ini dari Ngawi, mbaknya juga dari Sidoarjo, ini yang kedua ya. Bapaknya glukoma, katarak sama ablasi retina ya. Oke. Nah. Belum. Mbaknya belum? Belum. Oh. Nengah ya, saya tetes bareng ya. Bapaknya agak maju Pak, supaya enggak untuk. Oke, nengah ya. Buka mata yang lebar Pak ya, tahan ya. Oke, bagus. Oke, merem ya. Oke. Nengah Pak. Oke. Sudah enggak seberapa merah kayak yang pertama datang. Iya, betul Pak. Oke, bagus. Oke. Yang bapaknya dari Cepu jam berapa, Pak? Jam 5 kurang seperempat keretanya, Pak. Oh, naik kereta. Iya, sudah mulai jalan kereta ekonominya. Oke. Nggak terlalu mahal loh di sini. Berapa keretanya? Tiketnya? 13.000. Oh iya. Ya, masih inilah, nggak terlalu mahal, bagus lah. Cuman ngalahi perjalanan aja ya. Iya. Jadi saya tegaskan ya, pengobatan Master Lim ini semuanya nggak boleh bayar, betul ya? Nah, cuman ini ada cumannya ya. Saya tegaskan lagi, semua pasien yang datang ke sini diwajibkan minum Satsuki 2 botol minimal ya, 2 botol setiap harinya. Jadi bukan hanya pas berobat aja baru minum. Kenapa? 1, supaya kesembuhan pasien ini jauh lebih cepat. Yang kedua, supaya satu dengan yang lainnya sudah merasa aman dan nyaman. Kenapa? Dipastikan dengan minum Satsuki sistem imun terjaga. Betul nggak? Karena ini masa musim pandemi, apalagi mbaknya yang lagi hamil juga ya, bahaya kalau kumpul banyak orang kayak gini ya toh. Satu mbak virus apa enggak kena semua. Makanya ada lebih dari 5 orang saya tolak. Datang ke sini tanpa minum Satsuki hari-hari setiap hari 2 botol saya tolak. Tegas saya. Kenapa? Karena ini yang virusnya ini enggak kelihatan. Ya. Karuan kalau ono wujute enggak apa-apa. Makanya setiap pasien yang ke sini diwajibkan minum Satsuki 2 botol sehari setiap hari ya, bukan cuma sehari aja ya. Setiap hari supaya untuk menjaga sistem imun sehingga satu dengan yang lainnya saling menjaga. Ya, saya hari ini sudah nolak 5 orang, bahkan kemarin saya tegaskan, saya telepon ya. Selama belum minum Satsuki jangan harap bisa ke sini. Ya. Kenapa? Saya menjaga pasien satu dengan yang lainnya ini loh, yang sudah rutin, yang nurut ini loh.
Ya, bayangkan sekarang, setuju nggak kalau ada orang nggak minum Satsuki datang ke sini di sebelahnya Anda? Enggak kan? Ya itu tadi. Takutnya dia bawa virus yang nggak kelihatan, nulari sebelah-sebelahnya. Atau satu ruangan, ini kan bahaya gitu loh. Ya, makanya saya tegaskan sekali lagi, Satsuki ini bukan obat COVID, tapi dia bisa meningkatkan sistem imun. Walau terkena COVID pun, ada di YouTube Master Lim, 2 hari langsung negatif. Ada di YouTube-nya Mas Lim. Itu bukan 1-2 orang ya, banyak. Di YouTube Mas Lim sudah banyak kesaksiannya. Nah, jadi dia bukan obat COVID, tapi dia meningkatkan sistem imun. Ya, salah satunya untuk mempertajam penglihatan. Jadi bapak-bapak ini atau sama mbaknya ini yang berobat mata ini, ya kan mau sembuh. Nah, intinya ya nurut. Terbukti kan baru datang sekali, yang dari Ngawi sama dari Cepu ini kan ada perubahan langsung ya, betul ya? Kan baru pertama ini datang yang kedua. Mbaknya juga dari Sidoarjo ini ya. Bahkan mbaknya ini sudah divonis, tanda kutip disuruh milih antara matanya atau bayinya. Betul Mbak ya? Lagi hamil 6 bulan. Dibilang bapak ini ibu ini terlambat. Dimarah-marahin loh. Ya terus saya harus gimana gitu loh. Nggak ada solusi, tapi cuma marah-marah aja gitu loh. Apakah nanti habis lahiran mau dioperasi atau bagaimana bisa dioperasi? Ya nggak ada jawaban. Nah, baru datang sekali ke rumah Master Lim, diobatin, langsung ada perubahan, betul ya? Tahu sebelahnya itu suaminya. Awalnya cuma orang gitu aja. Nggak tahu siapa itu. Nah, suaminya ikut nggak? Di mobil. Oh, di mobil. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini datang yang kedua. Nah, untung belum dioperasi. Ini Pak Nasib ya. Pak Nasib masuk aja. Masuk ya. Enggak apa-apa Ibu, selama masih cukup enggak apa-apa di sini aja. Nanti kalau sudah baru ya, ditunggu di sofa depan itu ya. Masih dibersihkan. Selama masih cukup Ibu sini aja nggak apa-apa Ibu. Nah. Ya, ini Pak Nasib sama Bu Nasib ini rutin ya. Datang ke sini sama minum Satsuki sama spraynya rutin. Bahkan spraynya itu 10 hari Bu ya habis ya Bu ya. Nah, Satsukinya 2 botol sehari rutin. Nah, ini awalnya ablasio retina kayak mbaknya ini. Yang lagi hamil ini. Ketemu lagi sama ini. Ya. Nah, duduk sini aja. Sini duduk sini aja. Pak Nasib duduk di kursi depan sini aja. Nah, situ aja. Nah, kalau Pak Nasib cuman katarak aja, tapi sudah sembuh, ya. Tapi dirutinin lagi supaya lebih bagus, supaya tidak balik lagi kataraknya. Nah, Bu Nasib ini kondisinya waktu itu datang pertama kali lebih parah dari mbaknya ini yang sebelah ini. Kalau mbaknya masih tahu ada lampu, ya. Kalau Bu Nasib cuman sinar, itu pun letaknya salah. Harusnya di sana, nunjuknya ke atas. Tapi bentuknya lampu tidak kelihatan. Begitu saya tetesin, tahu itu besar, itu kecil. Nah, terus datang ketiga, buka pintu mobil sendiri. Datang ke 16 itu bisa lihat TV. Datang ke 21 bisa lihat jam dinding sudah. Nah, sekarang bisa masak ya. Nah, jadi dirutinin ya. Jadi ini tadi saya sudah tegaskan Bu, setiap pasien yang kesini diwajibkan minum Satsuki dulu ya. 5 orang Bu ngeyel Bu, saya tolak hari ini. Ya. Dia bilang, Master, saya kan penting tetesannya. Dia bilang gitu. Loh Pak, saya bilang Pak, saya nggak pernah ngobatin orang tanpa minum Satsuki loh. Iya dah. Kok nggak hasilnya nggak? Saya spray dulu Bu ya. Kemarin yang pernah datang sekalian duduk sini loh, berdua itu. Itu saya tegaskan, saya nggak pernah ngobatin orang tanpa minum Satsuki dulu. Pernah satu kali saya di situ Bondo, jam 7 malam saya janjinya datangnya saya jam 8 lebih seperempat. Sudah 50 orang lebih, ada Kapolsek, ada ya kan, sudah nunggu saya. Lah saya lupa, Bapak Ibu saya Mas Lim dari Surabaya, siapa mau berobat mata saya angkat tangan ya, ini
Ya, enggak semua ya. Nah, saya spray, saya tetes tanpa minum. Begitu 10 menit, ya buka mata semua. Ya gimana Bapak Ibu? Toleh. Aku mikir apa yang salah ya? Oh iyalah gak minum ini. Ya toh. Akhirnya Bapak Ibu nih maaf ini harusnya minum dulu satu. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa yang penting sembuh ya. Minum semua, tetesan kedua terang semua sudah. Ya. Nah, situ. Akhirnya sejak itu saya nggak pernah ngobatin orang tanpa minum Satsuki dulu. Ya. Nah, kemarin yang di Malaysia bagaimana tanpa Satsuki? Ongkos kirimnya 125.000 per kilo. Bayangkan, satu dos itu 1.250.000 kan. Ongkos kirimnya aja lebih mahal ongkos kirimnya. Kan di Riau itu 2 juta ongkos kirimnya. Di Riau pun juga gitu. Riau pun mahal, ongkos kirimnya 6 dus itu 2 juta lebih. Akhirnya bagaimana? Air yang biasa diminum, tetesin ini 2 tetes. Untuk mengganti Satsuki. Itu untuk kalinya. Karena apa? Yang penting kandungannya. Ya. Tapi ya tetesannya cepat habis gitu loh. Tapi lebih hemat di ongkos kirim, hitungannya gitu, ya. Jadi ini saya tegaskan semua yang datang ke sini sudah tiap hari dipastikan minum Satsuki, jadi satu dengan yang lain aman. Ya, sistem imun kuat. Ya. Mbaknya waktu ablasi itu kecelakaan katanya. Saya lah. Nah, Itu yang jatuh dulu, tapi udah lama. Iya, biasanya ada benturan tapi nggak langsung. Iya, di kepala belakang. Belakang. Iya. Tapi lama itu. Lama, Bang. Berapa tahun? 2008, 2009. Oh, terus kejadiannya sekarang ya. Oh, berarti ya. Mungkin minus juga itu. Iya. Ini belum tetes ya saya, Mas. Belum. Belum. Oh, Pak Nasib Saya nggak bisa duluan. tetes. Loh, Eh, Pak Nasib sudah. Sudah. Oh, alah. Ya. Kalau Bu Nasib ini nggak ngapa-ngapain, bangun tidur tiba-tiba nggak kelihatan gitu. Kelihatan gitu. Kalau nggak Minus, Bu. Kalau saya itu mata tua kan, apa ya? Plus. ya. Ah, Plus. ah. Itu kan karena usia kan. terus ada floater. Ada floater pertama. Mbaknya ada floater nggak? Iya, ada. Pertama ya, floater gitu ya. Tapi beberapa bulan. Jadi yang- floater itu Iya. bentik-bentik hitam yang terbang-terbang gitu. Terbang gitu kan, Mas. Saya sana ya ke sana. Kayak jaring laba-laba, kayak nyamuk gitu, kayak pasir itu yang hitam-hitam itu. Terus lama-lama ada kayak serabut kayak benang gitu melewat. Ya. Iya. Gitu. Itu namanya floater. Biasanya Lama-lama hilang, terus nggak tahu bangun tidur nggak kelihatan. Nah, biasanya dipicu dari itu dulu, setelah itu baru terjadi retina lemas atau yang dinamakan ablasi retina. Kok kendalanya floater itu retina ya, Mas? Iya, kebanyakan Floater ya? yang saya tangkap dari orang-orang itu dari minus tinggi atau plus tinggi, Iya. ya, terus dari kecelakaan, terus angkat-angkat berat, Iya. ya. Iya. Jadi dia kuat sih, tapi dia terlalu memaksakan. Iya. Oh, gitu. Tenaganya kuat. Heeh. Hanya nggak kuat. Nggak kuat Ya, jadi gitu. ada 2 orang kakak beradik yang kerjanya di kereta api ngangkat barang itu, ekspedisi, itu dua-duanya ablasi retina. Mm. Jadi loh, kakak adik kok sama sakitnya, aku bilang Iya, itu. kan Lah, kondisi kerjanya orang kan sama. nggak sama ya, Master ya, mata itu ada yang Iya. kuat, ada yang enggak. Ngeden lah, Bu. Iya. Iya. Makanya kebanyakan binaragawan itu pasti minus. Minus, iya. Ya. Jadi orang yang badannya gede-gede itu pasti minus. Ya. Saya pernah ini kok survei ya beberapa instruktur dari fitness itu. Ya, itu kebanyakan matanya minus semua. Bahkan kemarin saya ngobatin orang dari Papua ya, badannya gede banget, minus 4. Jadi terlalu memaksakan beban angkatan itu. Nah, akhirnya otot mata juga. Makanya untuk ablasi ini yang dijaga pasti satu, jangan angkat berat. Kedua, jangan minum kopi. Oh, gitu. Kopi ya? Loh iya. Yang harusnya mata ini merem dibikin melek. Oh. Diforsir. Iya kan? Padahal saya itu minum kopi nggak pernah tahan melek, Mas. Ngantuan. Saya minum kopi tapi ngantuan jam 6 habis sholat isya itu udah tidur. Gimana gitu? Nggak apa-apa, Mas?
Ya kalau bisa sih dihindari karena ini berhubungan dengan gitu. ini survei dari pasien Bu, dari Eko yang ngasih tahu mbaknya itu yang rumahnya sulung itu, sama Catur Jakarta itu ya. Catur yang cerita, Master saya kurangi kopi kok mata saya enak. Ternyata selidik punya selidik memang ada hubungannya. Begitu kita minum kopi, mata kita dipaksa untuk melek. Akhirnya harusnya istirahat, akhirnya kerjanya dipaksa, akhirnya memang benar. Ya. Padahal setiap saya ngomong ke pasien, semua nggak ada pantangan untuk makanan, cuman yaitu kopi sama rokok. Lah rokok ini asapnya ke mata jadi kuning. Ya. Gampangannya tempelin asapnya di kaca dah, kacanya kuning semua dah. Nah itu bahaya, ya banyak orang yang tidak ngerti. Ya, yang kemarin Eko itu kan juga perokok berat, akhirnya mau nggak mau dia harus ngurangi bahkan hilangkan itu antara milih mata atau rokoknya, karena masih muda masih kuliah ya, sudah ablasi retina, ya belum keluarga. Kalau mbaknya kan sudah keluarga. Ya, tapi ya tetap dijaga ya. Nanti pas sudah lahiran ya, gendong-gendong, nanti gendong bayinya ya, sambil duduk aja ya. Usia berapa Mbak? Pertanyaan usianya? 34 tahun sama anakku 3. Oke. Yang pertama ini sudah boleh buka mata, Bu Nasib belum ya? Belum ya. Yang berlima ini boleh buka mata. Nah, bentar ya. Oke, diminum lagi satsukinya ya. Udah lama, saya udah 2 tahun, saya bilang gitu. Ya. Katanya enggak. Minum lagi tetes yang kedua ya. Nah, Tuti langsung aja diminum satsukinya ya. Kalau Tuti ini glukoma, kayak suaminya sampean sama ini glukoma, cuman glukomanya Tuti ini biru. Kalau suami sampean kan hijau. Hijau itu tingkatan paling tinggi, sudah akut ya. Kalau biru ini sebetulnya awal-awal, tapi Tuti walaupun biru di senter aja nggak tembus, jadi nggak ada sinar waktu itu ya. Setelah berobat rutin, di rumah minum satsuki rutin, di spray rutin, di sini tetes juga rutin. Nah, sekarang bisa baca ya. Bahkan mau naik motor nggak boleh ya, jangan dulu ya. Oke, saya spray dulu ya. Oke, dengar ya. Bu Nasib sudah boleh buka mata. Pak Nasib sudah ya. Diminum lagi satsukinya ya. Oke. Master itu yang di depan anak anaknya itu dijual biasa. Usahanya Angel Pet Shop. Ada di Marvel nanti, ntar lagi buka. Hari ini buka ya, makanya saya suruh pagian ke sini karena saya bantu ke sana untuk pembukaan. Ya, hari ini buka, besok launchingnya ya. Pembukaan itu khusus hewan-hewan di sana. Di depannya Biskop ada lift turun itu di situ. Ya. Oke. Sudah minum satsukinya sudah? Tetes yang kedua ya, enggak ya? Oke. Sama ini yang kedua juga. Oke. Nah, Aku tadinya tuh ada fotonya, Mas Tadi nggak tahu lama-lama tahu. masuk. Tadinya nggak tahu, nggak ada barang foto itu. Akhirnya tuh pasien, kok nggak berdiri sih orang. Aku tinggal nggak gerak. Terus saya tanya sama bapak suami saya. Ya, merem. Itu lo foto. Obat. Nah, saya pas ini yang dari Cepu ini daftar, kan saya mulai kan pagi 8:30. Ya, saya mikir apa ya bisa gitu. Datang 8:30 ternyata bisa awal malah. Belum 8:30 udah muncul. Dari, Sembuh. iya, dari Cepu ke sini ya Pak? Iya. Kalau bapaknya ini dari Ngawi, tapi kan habis berobat pertama
Nah daripada bolak-balik Ngawi Surabaya akhirnya nginep di anaknya ya Pak ya, Iya. di Sidoarjo. Sidoarjo saya agak lumayan 1 jam ya kesininya ya. Kemarin bahkan ada yang bilang, Master, biarin dah, saya untuk anak saya yang penting saya nanti nginep di sana loh Pak. Di sini nggak ada penginapan Pak, nginepnya di hotel, ya kan? Di sini nggak pakai nginep, cuman 30 menit selesai gitu kan. Akhirnya kan jauh. Saya bilang Pak, kalau jauh pengobatannya bisa dilakukan secara online di rumah sendiri. Bisa beli. Oh bisa ya Master, bisa, karena ini bukan pakai tenaga dalam, bukan pakai widget, bukan tusuk jarum dan sebagainya, tanpa disentuh lah istilahnya, iya kan? Iya. Hanya melalui medianya dikirim, begitu sampai saya pandu lewat video call cara. Nah itu terbukti semuanya ya, nggak cuma 1 2 semuanya itu langsung ada perubahan. Ya kemarin mbaknya ngerekam ya, yang dari Riau itu ya. Iya. Nah dari Riau itu ngerekam langsung ada perubahan. Itu baru pertama Pak. Suami saya juga langsung sering-sering spray di rumah. Ya, spraynya itu ada 35 tetesan Master Lim. Jadi kalau andai kata tetesnya kan nggak tiap hari, jadi spraynya yang tiap hari. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hari ini 8 orang. 5 orang saya tolak. Orang mana Mas? Nah, kalau diruntut-runtut ya masih tahu lah Orang sih pernah Surabaya pernah berapa sekali. Oh. Tuh. Ngeyel, Master saya kan cuma butuh tetesannya, jadi ngomong gitu loh. Aduh Pak, saya itu enggak pernah ngobatin orang tanpa minum Satsuki dulu, ya kan saya bilang. Nah, cuman masalah ekonomi masalah. Kalau itu atur sendiri. Saya nggak disupport sama pemerintah, ya kan? Kecuali pemerintah, dananya pemerintah. Kalau saya ikut jam sostek atau apa gitu ya, apa Bu? BPJS ya. Ya mungkin beda cerita ya, karena kan kalau BPJS kan hanya untuk medis saja ya. Iya. Ini ada asuransi bisa diklaim no ya. Nggak bisa ya masalahnya ya. Nah, gini loh Pak, hitung-hitungan ya, gampang-gampangannya gini. 1, ya, ke Master Lim berobat sudah nggak boleh bayar, betul? Yang kedua, ya, dengan minum Satsuki ya diombe dewe loh Pak, bukan buat saya loh, diminum sendiri loh ya. Nah, manfaatkan dapat kan, betul Pak? Iya. Nah kan yang belum pernah minum, kayak mbaknya ini baru pertama kali minum, gimana Mbak? Bangun paginya, hari-harinya. Tidurnya teratur. Nah, iya kan sudah ngalami sendiri. Lah mau buat diminum sendiri loh, bukan buat saya loh, kok keberatan gitu loh. Ya kan? Dan itu pun juga untuk penyembuhannya sendiri loh ya, bukan buat saya loh ya. Ini kan gitu, kecuali yang kayak contoh ya, Bapak kesini syaratnya harus bawa Satsuki untuk saya minum. Untuk stok buat saya. Kayak bawa rokok, kayak bawa apa gitu loh Pak ya. Nah, itu kan beda cerita ya. Loh iki sukarela ya enggak. Ya gak boleh bayar, ya kan? Iya. Nah iya, kalau pasien istilahnya apa ya? Ini kan Master Lim buka yayasan itu. Nah, yayasan itu kan harus segera berdiri. Kalau pasien ada hati pingin supaya yayasan ini segera berdiri, ya tinggal masukin dah di kotak yang warna coklat, ya kan? Nah kalau pasien datang ke sini nggak bawa minumnya, cuman ambil minum ini, ya, cuman ganti 20.000 beli di apotek ya sama harganya, masukin di kotak pink. Juga bukan buat saya, juga nantinya bukan buat yayasan itu juga. Loh itu loh. Nah, cuman syaratnya cuman disuruh minum Satsuki. Kalau dulu-dulunya kan enggak. Ya dulu enggak ada Covid lah. Nah, kalau Pak Nasib, Bu Nasib, Tuti, sebelahnya ada orang yang nggak minum Satsuki, sistem umumnya nggak terjaga, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Loh ya, sudah jelas semua nggak mau.
Makanya saya juga nggak mau. Resiko saya sendiri juga resiko, wis nulung orang gak oleh bayaran ketularan. Terus piye? Iya kan? Nah iya. Iya lah kena aku tok gak apa-apa ya. Sik mental. Nah sak rumah piye? Wong kakak saya sudah meninggal gara-gara Covid. Makanya saya tegas ini. Ngomong apa noke wis. Gak gelem gak usah mrene wis ya. Wis tegas, wis diobati gak oleh bayar sik ngeyel. Ya, kemarin saya telepon. Nah, kalau Ibu mungkin tahu lah orangnya, ya. Saya nggak mau sebut karena ini masuk YouTube soalnya. Saya nggak mau. Ibu tahu orangnya, ya. Baru datang sekali, saya telepon. Saya bilang, Bapak kok ngeyel? Ya. Saya tegas Pak masalah ini Pak. Covid ini barang gak ketok, Pak. Barang nggak kelihatan. Ya. Masih di renter-renter masih ada hubungannya kok sama yang Ibu kenalkan. Ya. Ya. Oke, dihabiskan sudah sajinya. Sudah, tetes yang terakhir ya, nanya ya. Oke. Oke, bagus. Ya, merem. Ya. Sudah nggak pakai obat-obatan kimia toh, Pak? Enggak ya, buang semua ya. Iya, tak lepas. Bapaknya kasusnya apa, Pak? Glukoma itu, Bu. Oh, glukoma. Dua-duanya, Pak? Satu, Bu. Satu. Iya. Mau merah terus, persis kayak orang Karawang kemarin, matanya merah terus gitu. Tapi sudah nggak kelihatan yang merah itu, Pak? Enggak kelihatan Nggak sekali. kelihatan sama sekali. Iya. Saya center nggak tembus. Nggak tembus. Tapi yang satunya masih bagus sama saya. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah, iya, hati-hati, Pak. Sudah hijau, sudah akut. Terus kemarin diobatin sekali sudah mulai kelihatan Pak? Ya, lumayan Cahaya. terang. Hah? Lumayan terang gitu. Terang. Apa kelihatan cahaya atau gerakan Orang bayangan atau gimana? Belum cuma rasa enteng gitu. Oh, ringan-ringan aja ya. Karena glukoma itu tekanan bola mata tinggi, Bu. Jadi di mata ini berat, kadang itu malah cokot-cokot. Nah, iya, Pak, betul ya? Iya, betul. Nah, cokot-cokotnya gimana, Pak? Berkurang banget. Sudah berkurang ya? Masih ada, masih terasa. Masih ada dikit-dikit. Nah, kalau pas cokot-cokot atau sebelumnya Bapak antisipasi supaya nggak cokot-cokot, di spray pakai spraynya Mas Lim ya. Iya. Nah, makanya sehari boleh lebih dari 6 kali ya. Iya. Itu fungsinya spraynya Mas Lim. Makanya kalau punya sendiri kan enak. Nggak mungkin Mas Lim datangi rumahnya satu-satu tak spray ya, kuno ya. Ya. Nah, itu loh. Soalnya ada cerita tetangganya itu kalau kan depan-depanan rumah. Kalau mau spray tetangganya yang nyepray ke sana. Karena ibunya nyepray sendiri takut lucu. Jadi tetangganya yang ngenalin ke sini tuh datang ke rumahnya spray. Nah, kok masa Mas Lim suruh nyepray gitu tiap hari? Ya, bahkan ada beberapa pasien yang tiap 3 hari sekali video call sama Mas Lim. Enggak apa-apa. Selama istilahnya belum paham atau minta dibimbing, tiap hari ada lebih dari 15 kali. Setelah itu baru sudah mantap, sudah bisa, akhirnya lakukan sendiri. Enggak apa-apa. Ya, kan kadang namanya orang tua ya lupa caranya atau bagaimana. Kadang itu setelah ditetes pingin konsultasi. Nah, itu enggak apa-apa. Ya. Bahkan ada yang minta maaf Master, enggak bisa video call nih, saya sudah tetes sendiri karena jaringannya internetnya. Oh, enggak apa-apa. Yang penting sudah bisa. Ya, yang penting sudah bisa, caranya benar 3 kali seperti ini. 10 menit, 10 menit, 10 menit ya. Minum dulu satsukinya separuh, spray Master Lim, terus tetes merem 10 menit. Setelah itu buka mata, minum lagi 1/4, tetes lagi, jadi nggak perlu spray lagi ya. Nah, setelah itu habiskan satsukinya, tetes yang ketiga, selesai udah. Ya. Makanya sebelumnya ditetes itu biasa pasien tuh saya suruh ngetes dulu. Apa yang dilihat itu jelas apa enggak. Kadang kalau glukoma itu sudut pandang menyempit. Nah, kalau sudut pandang menyempit, yang contoh ya, kemarin ada anak itu saya suruh lihat kertas itu, huruf E kelihatan, tapi
yang namanya wallpapernya tidak kelihatan. Jadi cuman menyempit cuman segitu aja. Nah setelah saya obatin sudah melebar. Contoh yang di sana itu tadi, ya, awalnya huruf E kelihatan, tapi sebelahnya ada gambar nggak kelihatan. Begitu setelah 3 kali tetes tahu kalau sebelah itu ada gambar. Nah itu memang glukoma itu seperti itu, sudut pandang mulai menyempit pelan-pelan lama-lama hilang. Kayak suaminya itu ya. Awalnya masih kelihatan. Nah berhubung istilahnya nggak tahu caranya atau ya berobat ke tempat yang salah atau bagaimana, karena menurut Google pun glukoma tidak bisa disembuhkan. Google yang ngomongnya, bukan saya ya. Iya. Nah, iya soalnya anaknya ngalami ini. Sudah berapa tempat, Bu? 2 tempat ya. Bahkan temennya sendiri yang spesialis itu. Temennya. Jadi temennya udah ngomong apa adanya, ngomong jenenge konco ya. Yang Pak Bambang itu sudah sampai Singapura, Bu. Sampai Singapura sudah ibaratnya ya suruh jalan-jalan aja, nggak bisa, nggak ada tindakan. Nah itu, masa Mas Tri mau telepon kok nggak kesini lagi? Intinya berita terakhir datang ke 16 sudah bisa tahu kalau ada motor lewat. Awalnya pagi sama malam aja nggak tahu sama sekali. Dua-duanya sudah abu-abu matanya. Ya. Nah, kalau operasi kenapa kok Singapura sendiri angkat tangan? Nggak berani operasi lah, kok yang di sini berani operasi kan aneh gitu loh. Ya, ada juga yang dari Australia 7 kali di sana bolak-balik, bahkan dioperasi di sana. Saya periksa, saya center tuh mengamuk-ngamuk. Ya, jujur ini saya ngomong apa adanya. Tak center, nggak kelihatan. Tuh, aku sampai muntah pisan. Nggak apa-apa. Nah, nggak kelihatannya seperti apa lah ini. Iya kan? Sudahlah, jangan dibantah. Ya, kasih saya waktu 30 menit. Akhirnya 30 menit kelihatan sudah. Terus kesinan. Ya, terus enggak kesini lagi, ya wis. Ya, bilangnya saya ini sudah sampai Australia 7 kali sana. Dan ini saya kesulitan Pak, gimana? Nah ini kan pandemi nggak bisa ke sana. Nah terus hasilnya gimana Pak? Ya enggak kelihatan. Ya sudah. Terus apa yang dibanggakan? Nggak ada. Ya. Itu saya muntap sama satu pasien yang ngeyel gitu, rajo ngeyel, gurung dia Pak. Jadi dia itu mungkin masih nggak kelihatan tapi dengar suara saya, ini siapa yang ngobatin? Ya saya Pak. Bayangannya ini masih muda, sedangkan dia sudah ditanganin sama yang sampai Australia gitu loh. Nah, makanya saya juga ngeyel, saya muntap juga. Sudahlah, jangan dibantah ya. Wis golem bayar, ngeyel, terus kayak apa mrene? Iya kan? Itu bener toh. Lah Bapak ini tahu dari mana? Dari teman saya yang di Solo jadi aku. Ya. Lah gitu kok yo kesini lah gitu loh. Wong saya center loh marah-marah. Loh Pak Gunawan saya center tambah seneng. Iya kan? Duti loh malah minta di center terus ya itu dia. Minta tahu perkembangan matanya seperti apa. Masih ada selaputnya di tengah tapi sudah mengecil, selaput birunya. Pak Gunawan kemarin terakhir saya center itu yang satu masih agak tebal, satunya sudah mulai tipis, makanya lebih terang. Ya kan glukoma itu nular. Nular ke mata satunya, bukan ke orang lain ya. Termasuk ablasi ini terbukti Bu Nasib dua-duanya. 2017, 2019 satunya. Makanya mbaknya ini dijaga betul. Ya. Makanya ditetes dua-dua. Yang satu kan lebih terang ya Mbak ya. Nah, yang satunya kan cuma minus saja ya. Dicegah, dijaga, bahkan dirawat, jangan sampai ablasi seperti satunya. Ya. Yang di video call sama saya Bu, glukoma, semenjak anaknya lahir sampai 6 bulan tuh tidak pernah lihat anaknya itu seperti apa. Orang mana? Jakarta Bu. Nah, telepon video call sama saya nangis-nangis Bu. Akhirnya treatment kedua sudah ketawa-ketawa, sudah mulai kelihatan anaknya botak. Ada di YouTube saya, ya. Walaupun tanpa datang ke sini, ya.
Ada gambar bayinya juga itu di apa itu kalau bisa dibilang awal apa ya, PP-nya itu ya. Mm-mm. Jadi kayak gitu. Jadi tanpa harus ke sini pun, mau sampai luar negeri pun, selama ekspedisinya bisa saya bimbing. Semua pakai WA lo gratis teleponan ya. Iya. Ya, intinya seperti itu. Kemarin dari Malaysia 2 orang Bu. Nah, terus ada satu lagi orang Indonesia, tapi kerja di Malaysia, kecelakaan, kena matanya. Nggak dibilangi Bu ablasi atau glukoma Bu. Saya tak suruh fotokan, nah tulisannya kayak cuman garis-garis gitu ya. Ini tulisan model apa ya? Gak ada tulisan glukoma atau ablasio, cuman garis-garis. Lah sapa iso maca kayak ngono. Sing ngerti ya sing nulis. Akhirnya apa kasusnya? Gak ngerti, pokoknya segala permasalahan mata bisa lah intinya kan gitu ya. Pokoknya dari lahir aja bisa, Rafa itu Bu ya. Amin. Ya intinya kan gitu. Karena kan saya cuma perantara Bu, ya kan. Iya. Makanya pengobatannya nggak boleh bayar. Ya. Dalam hati ini menungso ini sapa gak butuh duit. Betul nggak? Dari dulu itu saya ngomong itu apa yang bayar, tapi yang keluar nggak boleh bayar. Dari dulu semenjak 10 tahun yang lalu saya ngobatin pertama kali itu yang keluar seperti itu. Sampai anak buah saya itu ngomong gini, "Bapak itu wis amal tekor meneh." Ada yang bilang seperti itu. Saya bilang, di dalam kepercayaan saya ini lagi ngutangi Tuhan. Coba kalau coba bapaknya mbaknya lihat di Google ya. Amsal 19 ya, ayat 17. Ya. Tanya di Google, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Orang yang lemah ini siapa? Orang yang perlu ditolong, orang yang sakit, orang yang ya membutuhkan bantuan dan sebagainya. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, aku iki sapa iso ngutangi Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dikembalikan berkali-kali lipat. Saya ini dulu siapa? Ya. Bisa punya rumah segede ini. Ya. Bisa punya mobil, motor kalau dulu saya cuma seorang pengantar makanan. Istri saya masak, saya nganter. Makanya sampai hari ini kalau saya naik lantai, ya lantai rumah, lantai apapun, saya nggak pernah jalan lari saya. Sudah terbiasa. Naik lantai 4, lantai 5 sudah terbiasa. Dan saya masih ingat cara ngetok yang sopan. Ya, jadi saya nganter waktu itu di kos-kosan di daerah Padang Pasir, Suwankerto itu, ya. Itu saya ketok gini. Misi kirim. Nah, yang bukain anak yang sekarang seumuran anak saya. Ya, masih belasan tahun. Begitu saya agak telat nganternya, saya dimarahin. Kok lama sih? Mati kan. Aku mikir dalam hati, wong iki sinyo-sinyo gak nonton dah, aku iki sapa? Ya kan? Sama rasnya sama dia kulit putih juga, iki sing duwe. Duduk pegawene dilokno kayak ngono ambek sinyo-sinyo ini. Ya kan? Tapi nanti kalau saya marah gak tuku meneh. Ya wis akhirnya ya diterima wis. Sampai seperti itu. Pernah saya dikasih tip, Bu. Tak tempelkan bathuk ceket, Bu. Loh, sungguhan serius. Ya. Kenapa? Saking keringetan lho, Bu. Sungguhan serius, saya pernah ngalamin. Dikasih tip saya. Ya, nganter makanan, kembalinya bawa aja. Ya. Terus kalau sudah bayar, ya kan? Dikasih, Bu. Waktu itu saya ingat betul 20.000, Bu. Karena pesan makanannya cuma berapa, enggak nyampe 100.000. Saya tempelkan bathuk, Bu, ceket, Bu, lah. Ingat saya itu masa-masa sulit saya kurang lebih sekitar 11 tahun yang lalu. Ya. Setelah itu saya ditolong sama teman saya.
dikasih kerjaan. Nah dari kerjaan itu akhirnya berkembang. Terus gara-gara saya ngobatin tukang bakso, Bu. Ya, satu orang kanker lidah, lidahnya cuwil. Saya obatin cuma 30 menit, adem, enak. Malam itu 6 orang datang ke rumah saya, Bu. Saya obatin depan pagar, Bu. Nggak masuk dalam. Besoknya lebih dari 50 orang dan itu berlaku setiap hari selama 3 bulan berturut-turut. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Saya harus resign, Bu, dari kerjaan saya. Padahal gaji saya baru naik dari 3,5 juta jadi 7,5 juta. Saya harus resign yang notabene ngobatin semua pasien dan notabene semuanya itu nggak boleh bayar. Dan itu berlaku sampai hari ini. Apa yang terjadi setelah saya resign, Bu? Tuhan ini seolah-olah bimbing saya pergi ke Kalimantan. Kalimantan nggak tahu mana, nggak tahu. Akhirnya saya bilang sama mantan bos saya mau ke Kalimantan. Sama bos saya ditawarin apa? Ya kamu sekalian jual bahan, no, katanya. Bahan yang dulu saya nyeles dulu, Bu. Bahan-bahan digital printing. Loh, enggak apa-apa ta? Ya enggak apa-apa, no. Enggak, nanti takutnya sama istrimu dikira wis pinter buka dewe. Ya enggak, no, katanya gitu. Yang dulunya saya jadi sales, sekarang saya dipercaya jadi owner. Untungnya Pak Dewi yang sendiri. Singkat cerita, 10 bulan saya sukses, diteruskan anak buah saya, ya, dapat 3 tahun sudah sukses. Zaman pilkada pertama kali itu, ya, tahu kan? Pilkada yang awal-awal yang Pak Prabowo nyalon itu sama Jokowi pertama kali itu. Wah, pesan baliho itu saya nyuplai itu seluruh Kalimantan, terutama Balikpapan. Enak banget. Semua kompetitor kehabisan bahan saya ada. Semalam habis 100 roll. Ya. Keuntungannya puluhan juta sekalian. Enak banget ini. Ya. Begitu pilkada kedua sepi, sepo. Ya. Ya. Nah dari situ akhirnya sukses. Saya tinggalkan semua, tutup sana semua, sudah tutup semua, nggak ada, ya. Terus saya bilang sama istri saya, sudah, saya umur 40 saya mau pensiun, ya. Tepatnya berarti sudah 3 tahun yang lalu sudah tutup. Saya bilang saya mau pensiun, saya nggak mau di dunia konvensional lagi, saya mau fokus ngobatin orang. Saya sisa waktu hidup saya gunakan untuk nolong orang, selesai. Nah, istri saya juga diem aja. Nah kalau dipikir-pikir, Bu, dari nol tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya segalanya, ya. Mau makan apa tinggal makan, mau beli apa tinggal beli. Landelala kok ditutup, kok yo menengah. Karena golek duit kau nak entek, betul nggak, Bu? Nah tiba-tiba kayak kakak saya dipanggil Tuhan ini gimana? Makanya saya dedikasikan sisa hidup saya untuk nolong banyak orang. Target saya berapa, Bu? 250.000 orang. Sementara baru 35.000 orang. Masih banyak yang harus ditolong, ya. Kalau sudah tercapai 250.000 orang, bagaimana master pensiun? Sudah benar-benar menikmati sisa hidup saya. Ya. Loh, saya belum sembuh, Master. Gimana kalau pensiun? Nggak usah khawatir, ya. Nggak usah datang ke sini, medianya pun bawa sendiri, diobatin di rumah sendiri, sembuh kok. Ya. Ya, yang ke sini ini itu yang contoh ya, kayak yang Bapak dari Ngawi, Bapak dari Cepu, itu kan harusnya lebih worth it itu terapi sendiri di rumah. Cuman kan ceritanya Master nyari dana untuk medianya ini kan agak keberatan, makanya ngalahi ke sini. Nah ke sini pun tidak boleh bayar. Nah itu memang benar kayak gitu ya. Lain cerita kalau buka praktek ya ke sini ono tarife. Tapi ya itu tadi harus sesuai waktunya Mas Lim, betul ya? Jangan bikin jam sendiri, bingung Mas Lim ya. Kalau diatur sama pasien ya. Kayak gini kan siang saya udah mau ini apa?
bantu anak saya pembukaan di mall itu ya. Makanya saya bikin 8:30 selesai. Ini buka mata semua selesai, ya. Oke, udah 3 kali semua selesai. Pasiennya cuman ini aja, ya. Yang nurut-nurut yang boleh datang. Duty sudah selesai, ya. Oke. Pertanyaannya yang untuk yang baru datang 2 kali, Pak buka mata Pak sudah. Ya, yang dari Cepu dulu, bagaimana? Yang sekarang ini kan datang yang kedua. Mbak di center lagi ya? Iya. Nah, dites lagi ya. Mbaknya boleh ikut lihat ya. Buka mata. Buka. Gimana? Ada sinar nggak Pak? Yang ini. Iya. Ini ada sinar nggak? Ada. Ada. Iya. Oh, sudah mulai bagus ya. Mulai kelihatan sinar ya. Kemarin datang pertama belum ya, cuman ringan. Nah, sudah. Ya. Terbukti ini Pak buka. Buka. Ya, ini kan hijaunya ini. Nah, ini sudah mulai agak bening. Sama nanti kan pekat, ya. Iya. Ya, udah bagus. Bapaknya yang dari Ngawi gimana, Pak? Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Gimana, Pak? Enak. Ya, coba saya center ya. Nggak usah nengak biasanya. Nah, kalau bapaknya ini kan nggak terlalu parah, walaupun dibilang glukoma, lihat. Coba, nggak boleh lihat. Nggak parah, nggak ada hijaunya. Iya, Ya. Nggak ada hijaunya. Kalau ini Pak siapa? Pak Ansori cuma katarak ya. Banyak kalau mau ikut lihat boleh. Nah, kalau sebelah kanan. ya kalau yang ini sudah mulai agak bening, yang ini juga agak bening Pak, sudah mulai bagus Pak. Iya. Sudah mulai tipis ya. Pak Ansori ini katarak tapi belum dioperasi, jadi sembuhnya cepat. Dan nurut tuh ya. Iya. Tiap minum Satsuki terus ya Pak ya. Uang bolak-balik anak buah saya ngirim ke sana kok. Ya. Nah, ini Pak Gunawan, ini hijau juga kayak ini, kayak suaminya ini. Ya, ini agak tebal juga ya. Betul. Nah, kalau yang ini udah hilang nih ya, loh. Iya. Udah bagus ya. Yang kiri. Nah, yang kiri udah bagus. Udah. Yang sini. Ya. Masih ada hijaunya. Masih ada dikit kecil ya. Iya. Nah, itu loh. Ciri-ciri glukoma itu seperti itu ya. Kalau Bapak awal-awal belum terlambat, enak Pak ya. Awalnya udah kelihatan. Itu nanti lama-lama hilang gitu. Hijaunya nanti. Nah, ini tiap hari kan kotoran mata keluar terus Pak. Iya, tapi mulai agak garang. Nah, kalau jarak spraynya dirutin lagi. Kalau kotoran mata terus keluar nanti lama-lama bening, akhirnya jadi bagus. Ya? Keras gitu. Ya. Awalnya memang banyak yang Ya, itu karena selaput yang ngerak di dalam. Ya.